Suamiku tak tahu jika perusahaan tempatnya bekerja adalah milik ayahku. Episode 3. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Awas Pak! Suaraku terlontar begitu saja. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Abang ojek online di depanku itu sudah terlanjur menarik tuas gas. Dan motor yang kami tumpangi kini tepat berada di tengah jalan. Dari arah kanan, sebuah mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudinya nampaknya tidak menyangka ada kendaraan yang tiba-tiba melintas di jalurnya. Dalam sekejap, mobil itu melakukan pengereman mendadak. Suara decitan ban yang bergesek dengan aspal terdengar begitu tajam, seakan mengiris udara dan menembus gendang telingaku. Namun semua itu sia-sia. Benturan keras pun tidak bisa terhindarkan. Tubuhku seketika terlempar jauh dari motor. Aku merasa melayang di udara sebelum akhirnya tubuhku menghantam jalan dengan keras. Seakan tidak cukup dengan satu benturan, aku terus berguling-guling di atas aspal yang kasar. Nyeri luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku saat kulitku tergesek dan tulangku terbentur permukaan jalan yang keras. Aku ingin menjerit, tapi suaraku bercampur dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Dan ketika aku pikir semuanya sudah berakhir, tiba-tiba, brak! Sesaat aku tidak bisa merasakan apapun selain nyeri yang menjalar dari kepala ke seluruh tubuhku. Kepalaku menghantam sesuatu yang keras di ujung jalan. Entah itu beton, besi atau benda lainnya. Aku tidak tahu. Satu hal yang pasti, benturan itu membuat dunia di sekitarku berputar. Pandanganku mulai kabur, warna-warna di sekelilingku berpendar tanpa bentuk yang jelas. Astagfirullah, aku mencoba menarik nafas, tapi dadaku terasa sesak. Dunia seolah menjauh dariku. Suara-suara samar terdengar di kejauhan, dan kesadaranku perlahan menghilang. Ya Allah, apakah ini akhir hidupku? Apakah ini saatnya nyawaku meregang dan meninggal dunia? Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak dalam kegelapan itu. Namun tiba-tiba, aku merasakan sesuatu, sebuah sentuhan lembut di tanganku. Lalu suara lirih yang berbisik di telingaku. Dengan susah payah, aku mencoba membuka mata. Tapi begitu kelopak mataku sedikit terbuka, cahaya terang langsung menusuk netraku. Membuatku harus menyipitkan mata. Silau. Terlalu terang. Sejenak aku kembali menutup mata, mencoba menyesuaikan diri. Kemudian samar-samar, ku dengar suara seseorang berteriak dengan penuh harap. "Suster, anak saya sudah sadar, suster." Suara itu, aku mengenalinya. Tapi siapa? Ayah. Benarkah itu suara ayah? Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terasa kering. Suaraku seolah terperangkap di dalam, tidak mampu untuk keluar. Aku mencoba membuka mata sekali lagi. Kali ini sinar yang tadi menyilaukan tidak terlalu menyakitkan. Aku mulai bisa melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di sekitarku. Mungkin ada beberapa orang yang berdiri di dekat tempat tidurku, menghalangi langsung cahaya dari lampu di atas. Sedikit demi sedikit, kesadaranku kembali. Aku mulai memahami apa yang telah terjadi. Aku mengalami kecelakaan. Aku sedang naik ojek online, lalu terjadi tabrakan. Ya Allah, bagaimana keadaan abang ojol itu? Apakah dia selamat? Aku ingin bertanya, tapi tubuhku terasa begitu lemah. Aku hanya bisa mendengar suara-suara di sekitarku. Alhamdulillah, kondisinya sudah stabil. Sekarang tinggal menunggu pemulihan. Semoga Bu Iva bisa segera pulih tanpa cedera serius. Ucap seseorang yang suaranya terdengar tegas.
Mereka membicarakan tentangku. Jadi benar, aku berada di rumah sakit. Aku ingin menoleh untuk melihat wajah orang-orang yang berbicara, tapi kepalaku terasa berat, seakan ada beban yang menahannya. Tiba-tiba sebuah pertanyaan dari seseorang membuatku sedikit terkejut. Maaf Pak, apakah Bu Iva seorang penghafal Al-Quran? Sejenak, suara terasa hening, lalu suara ayah terdengar, penuh kebingungan. Maksud dokter? Sejak pertama kali tiba di IGD sekitar 2 jam yang lalu, Bu Ifah terus-menerus melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kami sempat terheran, tetapi dengan penuh harap, kami tetap fokus menangani lukanya. 2 jam? Aku sudah pingsan selama 2 jam. Padahal dalam pikiranku, aku merasa seperti sedang duduk di atas sajadah, membaca Al-Quran setelah sholat tahajud. Rasanya begitu nyata, seakan aku tidak pernah mengalami kecelakaan dan hanya tenggelam dalam ketenangan ibadah. Tapi ternyata, aku dalam keadaan tidak sadar selama itu. Ayah terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan nada kagum, Masya Allah, begitu ya dok. Aku sendiri mulai menyadari satu hal. Sejak tinggal di rumah Mas Rehan, aku memang selalu berusaha untuk membaca Al-Quran setiap hari. Setidaknya 1 juz. Tidak selalu sekaligus, tapi dicicil sepanjang hari, beberapa lembar setelah sholat fardu, atau beberapa ayat ketika ada waktu luang. Bahkan saat sedang memasak atau mencuci pun, aku seringkali mengulang-ulang hafalan yang masih kuingat. Mungkin kebiasaanku itulah yang membuat ayat-ayat Al-Quran tetap mengalir di bibirku. Bahkan ketika aku dalam keadaan tidak sadar, aku menghela nafas pelan, merasakan perih di dada dan kepalaku. Namun di tengah rasa sakit itu, ada ketenangan yang merayap di hatiku. Ya Allah, Engkau selalu bersamaku, bahkan di saat aku tidak sadar. Masya Allah, dalam kondisi seperti ini, aku mendadak teringat kembali nasihat para ustadz dan ustazah sewaktu mondok dulu. Mereka selalu mengingatkan bahwa seseorang akan mengakhiri hidupnya sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Ada yang sepanjang hidupnya akrab dengan minuman keras, lalu meninggal dalam keadaan mabuk. Ada yang sejak kecil gemar bermain bola, kemudian ajal menjemputnya di tengah lapangan hijau saat sedang menggiring bola. Ada pula orang yang selalu menjaga sholatnya, sehingga Allah memanggilnya di saat ia sedang bersujud kepadanya. Semua itu membuktikan bahwa apa yang kita biasakan dalam hidup akan menjadi akhir dalam perjalanan kita. Seketika dada ini terasa bergetar. Hatiku tersentuh. Aku merenung. Bagaimana jika tadi aku benar-benar dipanggil Allah? Bagaimana jika itu adalah saat terakhirku di dunia? Tapi Allah masih memberiku kesempatan. Aku masih bisa membuka mata dan menarik nafas, meskipun tubuhku terasa nyeri luar biasa. Ya Allah, jika suatu hari Engkau menjemputku, izinkanlah aku menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan yang baik. Izinkan lisan ini tetap melafalkan kalimat thayyibah di saat-saat terakhirku. Jangan biarkan aku pergi dalam keadaan yang Engkau murkai. Aku berusaha menggerakkan leherku, ingin memastikan bagaimana rupa dokter yang tadi merawatku di IGD. Tapi baru saja mencoba mengangkat kepala sedikit saja, rasa nyeri langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Urat-urat di leherku terasa kaku, seolah ada beban berat yang menahannya untuk bergerak. Perih yang begitu menyiksa menyerang tubuhku, membuatku terpaksa menghentikan usahaku. Aku tidak boleh memaksakan diri. Saat itulah, ku dengar suara samar di sekitar tempat tidurku. Suara langkah kaki mulai menjauh, diiringi derit pelan pintu yang terbuka. Sepertinya, dokter dan perawat yang tadi menanganiku telah selesai memeriksa keadaanku dan kini meninggalkan ruangan. Kesunyian yang sejenak mengisi ruangan segera terpecah seketika suara langkah kaki lain terdengar mendekat.
Aku mengenali suara itu, suara yang begitu akrab, yang selalu membawa rasa aman dalam hidupku. Ayah, perlahan dengan sisa tenaga yang kupunya, aku mencoba menggerakkan bola mataku. Dan benar saja, wajah teduh itu kini berada begitu dekat denganku. Ayah tersenyum, meskipun matanya nampak berkabut. Ada sesuatu di sana, campuran antara kelegaan, kecemasan, dan kasih sayang yang tidak terucapkan. "Iva, cepat sembuh ya sayang." Suara ayah terdengar bergetar, penuh kelembutan dan ketulusan. Aku merasakan jemari hangatnya menggenggam tanganku dengan erat, menghadirkan rasa tentram yang luar biasa. Seolah genggaman itu menjadi jaminan bahwa aku tidak sendirian, bahwa ada seseorang yang begitu mencintaiku dan mengkhawatirkanku. Mataku memanas, ada begitu banyak hal yang ingin aku katakan, tetapi bibirku terasa kaku, tenggorokanku pun begitu kering, seakan semua tenaga tersedot habis hanya untuk sekedar menggerakkan bibir. Tapi aku harus mengatakannya. Aku harus meminta maaf kepada ayah. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku mencoba merangkai kata-kata yang terasa berat untuk keluar dari mulutku. Ayah, suaraku terdengar begitu lirih, hampir seperti bisikan. Aku menggigit bibir, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Maafkan Iva, ayah." Aku tidak tahu apakah ayah bisa menangkap kata-kataku dengan jelas. Berbicara terasa begitu sulit. Tubuhku terasa lemah, dan beberapa bagian tubuhku yang tertutup perban terasa nyeri setiap kali aku mencoba menggerakkan sedikit saja ototku. Namun ayah nampaknya memahami maksudku. Ia kembali menggenggam tanganku dengan erat, menatapku dengan pandangan penuh kasih sayang. Senyum lembut masih menghiasi wajahnya. "Sudahlah sayang, jangan banyak bicara dulu. Fokus untuk segera pulih ya." Aku melihat bagaimana ayah berusaha menyembunyikan emosinya. Suaranya bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum agar aku merasa tenang. Ada sesuatu dalam senyumnya yang membuatku terasa begitu damai. Seolah dalam genggaman tangannya, dalam tatapan matanya, dalam suaranya yang lembut, ada energi yang mengalir ke dalam diriku. Aku tidak tahu berapa lama aku akan terbaring di tempat tidur ini. Berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk kembali pulih sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, aku masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan aku ingin menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Aku ingin hidup dengan lebih baik. Aku ingin lebih mendekatkan diriku kepada Allah. Aku ingin memperbaiki hubunganku dengan ayah, agar tidak ada lagi penyesalan yang tersisa jika suatu saat nanti salah satu dari kami harus pergi terlebih dahulu. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan kedua ini. Sudah genap 1 minggu aku tinggal di rumah ayah. Hari-hariku di sini kujalani dengan berbagai terapi agar tubuhku bisa kembali pulih seperti sedia kala. Meskipun belum bisa bergerak dengan leluasa, aku bersyukur karena kondisiku perlahan membaik. Setidaknya, aku bisa lebih duduk lebih lama tanpa merasa terlalu lelah. Selama masa pemulihan ini, beberapa kali Yesi datang untuk menjengukku. Ia selalu setia menemaniku, baik saat aku masih terbaring di rumah sakit, maupun setelah aku diperbolehkan untuk pulang ke rumah ayah. Kedatangannya selalu membawa semangat baru bagiku. Kami berbincang panjang lebar tentang banyak hal. Meskipun kadang aku lebih banyak mendengar karena tubuhku masih terasa lemah. Aku juga sempat merenung, mengingat bahwa acara kirim doa untuk mendiang Om Witno sudah selesai. Sayangnya, aku tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian acaranya hingga hari ke-7 karena kecelakaan yang menimpaku. Rasa bersalah sempat menyelimutiku, namun aku hanya bisa mengirimkan doa dari dalam hati. Semoga amal ibadah Om Witno diterima oleh Allah, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan.
Di sisi lain, ada satu hal yang membuatku merasa sangat lega. Aku bersyukur karena abang ojol yang terlibat kecelakaan itu ternyata selamat. Alhamdulillah, laki-laki setengah baya itu hanya mengalami luka ringan dan sudah bisa kembali ke rumahnya. Aku sempat khawatir bagaimana nasibnya setelah insiden tersebut, mengingat ia adalah tulang punggung keluarganya. Ayah yang mengabarkan berita itu kepadaku. Beliau juga mengatakan bahwa pengendara yang menabrak kami ternyata orang yang cukup bertanggung jawab. Dia tidak lari dari kesalahannya, justru bersikap kooperatif dan mau menanggung biaya perawatan kami. Lebih dari itu, ayah bahkan memberikan sejumlah uang kepada abang ojol sebagai bentuk bantuan. Semoga kehidupannya tetap baik-baik saja dan istrinya bisa segera sembuh, bisikku lirih, menyelipkan doa di tengah sore yang tenang. Saat itu, Bi Inah datang membawa nampan berisi semangkok bubur yang masih mengepul uap. Aromanya lembut dan menggugah selera. Di sebelahnya, ada segelas teh manis yang hangat yang nampaknya baru saja diseduh. Kehangatan dari kedua sajian itu seolah menambahkan rasa nyaman di tubuhku yang masih dalam masa pemulihan. "Silahkan dimakan buburnya, Non," kata Bi Inah dengan senyum khasnya. Aku tersenyum lembut. "Terima kasih ya, Bi." Aku kemudian melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir pukul 5 sore. "Oh iya, Bi. Ayah sudah pulang belum?" tanyaku, sedikit berharap. "Sepertinya sebentar lagi, Non Ifah," jawab Bi Inah sambil merapikan meja kecil di samping tempat tidurku. Aku menghela nafas pelan. Sore ini, aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berbagi beban dengan ayah. Sudah terlalu lama aku menyimpan semuanya sendirian, dan mungkin sudah saatnya aku mengungkapkan semua yang mengganjal di hatiku. Tidak perlu waktu lama, 15 menit kemudian suara langkah kaki yang kukenal terdengar di luar kamar. Ayah datang. Aku menatapnya dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Ada kerinduan, kehangatan, juga sedikit kegugupan. Tanpa banyak basa-basi, ayah tersenyum dan berkata, "Yuk kita jalan-jalan sore, Nak." Aku mengangguk pelan, menyambut ajakan itu dengan hati yang sedikit berdebar. Dengan bantuan Bi Inah, aku berpindah ke kursi roda. Perlahan-lahan, ayah mulai mendorongku keluar kamar. Udara sore menyapa wajahku begitu aku keluar dari dalam rumah. Semilir angin yang lembut membawa aroma dedaunan basah yang tanah yang baru saja disiram. Aku mengendarkan pandangan ke seliling taman yang luas ini. Baru kusadari betapa indahnya halaman rumah ayah. Selama ini aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya. "Gimana? Pemandangan di taman ini bagus kan?" Suara ayah membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke ayah dan menemukan wajahnya yang nampak tenang. Aku mengangguk pelan. "Bagus sekali ya," gumamku. Aku kembali memandang sekeliling. Pepohonan rindang mengelilingi taman ini, membuatnya terasa seperti sebuah hutan kecil. Ada jalan setapak berbatu yang mengarah ke sebuah gazebo di tengah taman, dikelilingi bunga-bunga yang berwarna-warni yang bermekaran dengan indah. Aku tersenyum samar. Di atas kursi roda ini, aku mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki yang sempat hilang dalam kehidupanku. Selama 1 minggu hanya berdiam diri di kamar, akhirnya sore ini terasa begitu spesial. Setelah sekian lama menatap dinding dan langit-langit kamar yang terasa membosankan, kini mataku dimanjakan oleh pemandangan yang indah yang tersaji di taman belakang rumah ayah. Udara sejuk yang menembus lembut, dedaunan yang bergoyang-goyang tertiup angin, serta suara burung-burung kecil yang sesekali berkicauan menciptakan suasana damai yang telah lama kurindukan. "Iya, Ayah," jawabku lirih. Mataku menelusuri setiap sudut taman yang terlihat begitu asri. Aku bisa merasakan bagaimana kursi rodaku didorong dengan lembut oleh ayah. "Ifah," suara ayah terdengar lebih dalam.
seakan membawa kenangan jauh ke masa lalu. Dulu, waktu masih di kampung, ayah dan ibumu sering menghabiskan waktu senja bersama seperti ini. Kami selalu berjalan menyusuri pematangan sawah, menikmati udara sore yang segar, dan berbincang tentang banyak hal. Ibumu itu wanita yang hampir sempurna, Ifah. Sayangnya, perjalanan pernikahan kami tidak panjang. Takdir berkata lain, dan ayah harus berpisah dengannya sebelum sempat menua bersamanya. Aku menoleh ke arah ayah, melihat wajahnya yang kini dihiasi oleh ekspresi sendu. Tanpa sadar, tanganku menggenggam erat lengan kanannya. Perlahan kusandarkan pipiku di sana, mencoba merasakan kehangatan sosok yang sempat hilang dalam hidupku selama bertahun-tahun. Pandangan kami sama-sama tertuju pada sepasang kura-kura yang sedang diam di atas batu besar di sudut kolam taman. Mereka terlihat begitu tenang, seakan menikmati kebersamaan dalam kesunyian. "Ayah," suaraku terdengar pelan, tapi syarat dengan keseriusan. "Ayah sudah siap mendengar masalah yang sedang Ifah hadapi." Ayah menoleh padaku, lalu mengangguk mantap. "Tentu saja, Nak. Ayah akan selalu siap untuk mendengarkan apapun yang ingin kamu ceritakan." Ayah lalu mendorong kursi rodaku menuju gazebo kecil yang terletak tak jauh dari taman. Setelah tiba di sana, ia duduk di hadapanku, menatapku dengan penuh perhatian. "Sebelumnya, Ifah mau minta maaf lagi sama ayah," ucapku. Suaraku terdengar sedikit bergetar. "Karena Ifah sudah berbohong sebelumnya." Ayah tersenyum kecil, lalu menggeleng pelan. "Sudah, Ifah. Yang lalu biarkan berlalu. Sekarang yang terpenting adalah apa yang ingin kamu ceritakan." Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan hatiku sebelum mulai bercerita. Kehidupan rumah tangga Ifah awalnya baik-baik saja ya. Perlahan aku mulai menjelaskan semuanya. Dari awal pernikahanku dengan Mas Rehan, hingga akhirnya dia menceraikanku 2 minggu yang lalu. Namun satu hal yang sengaja belum kuceritakan, nama mantan suamiku. "Astagfirullah," seru ayah dengan ekspresi wajah geram. "Laki-laki macam apa yang berani menyia-nyiakan putri ayah seperti itu?" Aku menatap ayah sejenak, lalu dengan hati-hati bertanya, "Ayah, Om Witno pernah bilang kalau ayah adalah milik perusahaan Prasojo Corporation. Itu benar kan ya?" Ayah mengangguk. "Iya betul, Nak. Memangnya kenapa?" Aku menatap ayah lebih dalam. "Sejak kapan ayah menjadi pemilik perusahaan itu ya?" Dahi ayah mengeriyit, nampak bingung dengan arah pembicaraanku. "Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal itu, Nak?" "Aku hanya perlu tahu ya," jawabku tegas. "Ada sesuatu yang ingin Ifah sampaikan. Tapi sebelumnya, Ifah perlu memastikan satu hal dulu." Ayah menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Ayah belum lama mengakuisisi perusahaan itu, Ifah. Teman bisnis ayah sedang mengalami kesulitan finansial dan harus menjual beberapa asetnya. Demi menjaga kestabilan bisnisnya, ia menjual Prasojo Corporation kepada ayah, karena perusahaan itu bukanlah inti dari bisnisnya." Aku terdiam sejenak, memproses informasi yang baru saja aku dengar. Jadi memang benar, ayah baru saja mengambil alih perusahaan itu. Itu sebabnya, baik Mas Rehan maupun Om Witno tidak pernah menyebut nama ayah sebelumnya. "Baiklah ayah," ucapku setelah menarik nafas panjang. Aku berusaha menyiapkan mental untuk mengungkapkan kenyataan yang mungkin akan membuat ayah terkejut. Mantan suamiku itu adalah Rehan Saputra, bawahan ayah di perusahaan itu. Seketika wajah ayah menegang, matanya membelalak, tangannya mencengkram lengan kursi dengan kuat. "Apa?" Aku menatapnya dengan serius, memastikan bahwa ayah memahami setiap kata yang aku ucapkan.
Kamu nggak sedang bercanda kan, Nak? Tanyanya. Suaranya terdengar bergetar. Aku serius, Ayah. Jawabku sambil mengeluarkan ponselku. Kuperlihatkan beberapa foto pernikahanku dengan Mas Rehan, lengkap dengan momen-momen kebersamaan kami sebelum semuanya hancur. Astagfirullahaladzim. Ayah menutup wajahnya dengan satu tangan. Nampak begitu terpukul. Beliau menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Oke, sekarang apa yang kamu ingin Ayah lakukan?" Aku menatap Ayah lekat-lekat. Aku tahu bahwa Ayah ingin membelaku sepenuhnya. Tapi aku sendiri masih ragu dengan permintaan yang ingin aku sampaikan. Namun akhirnya aku mengambil keputusan. Satu saja yang Iva inginkan dari Ayah, berhentikan Mas Rehan dari perusahaan Ayah. Ayah menatapku lama, lalu menggeleng. "Maaf sayang, Ayah bisa melakukan banyak hal, tapi tidak untuk yang satu ini." Aku menatapnya dengan tidak percaya. "Kenapa ya? Bukankah Ayah bilang kalau Ayah ingin membela Iva?" Ayah menghela nafas berat, lalu menjelaskan dengan nada penuh kesabaran. "Perusahaan itu tidak sepenuhnya milik Ayah. Saham Ayah di sana hanya 50%, sisanya milik teman Ayah. Dan mengingat posisi mantan suamimu di sana cukup strategis, serta fakta bahwa tahun ini dia dinobatkan sebagai pegawai teladan, Ayah tidak bisa serta-merta memecatnya tanpa alasan yang sesuai dengan peraturan perusahaan." Aku terdiam, ada rasa kecewa yang menyelinap di dalam hatiku. Tapi di sisi lain, aku juga memahami posisi Ayah. Memecat seseorang tanpa dasar yang kuat bisa merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan masalah hukum. Ayah menggeser duduknya sedikit, lalu menatapku dengan mata yang penuh arti. "Atau begini saja," katanya. Suaranya terdengar lebih serius. "Ayah punya cara lain untuk membuatnya menyesal. Cara yang lebih elegan dan tidak akan merusak kredibilitas Ayah sebagai pimpinan perusahaan." Aku menatapnya penuh harap. "Apa itu, Ayah?" Ayah tersenyum tipis. "Kita bahas rencana ini lebih detail ya, Nak. Aku janji, dia tidak akan bisa lepas dari konsekuensi atas perbuatannya terhadapmu." Aku menelan ludah. Jantungku berdeguk dengan kencang. Mungkin inilah saatnya untuk membalas apa yang telah Mas Rehan lakukan kepadaku. Dan rencana pun mulai kami susun dengan matang. Seminggu berlalu, dan akhirnya tubuhku telah pulih sepenuhnya dari kelelahan dan rasa sakit yang sempat mendera. Kini aku benar-benar siap untuk mengeksekusi rencana yang telah kami susun dengan begitu matang. Rencana ini bukan sekedar strategi biasa, melainkan sebuah langkah besar yang akan mengubah banyak hal dalam hidupku. Hari ini adalah hari yang dinanti-nanti. Hari di mana Ayah akan diperkenalkan secara resmi sebagai salah satu pemilik perusahaan tempat Mas Rehan bekerja. Sebuah acara besar telah disiapkan untuk momen yang penting ini, dan aku pun telah mengambil peran dalam rencana tersebut dengan penuh perhitungan. Sejak pagi buta, aku telah bersiap dan tiba lebih awal di lokasi acara. Gedung megah yang menjadi tempat berlangsungnya acara telah dihiasi dengan dekorasi yang elegan dan meriah, mencerminkan kebesaran perusahaan tersebut. Semua persiapan telah dilakukan dengan matang, termasuk keterlibatan pihak catering yang telah kami kondisikan sesuai dengan acara. Aku sendiri menyamar sebagai salah satu pelayan yang bertugas menyediakan aneka makanan dan minuman bagi para tamu yang akan hadir. Dengan mengenakan seragam khas pelayan, aku berusaha untuk menyatu dengan lingkungan sekitar, tanpa menarik perhatian siapapun. Begitu tiba di lokasi, aku langsung berkeliling untuk menguasai medan dan mengamati setiap pegawai yang mulai berdatangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Ayah dari para bawahannya, perusahaan ini memiliki jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak, hingga hampir semua karyawan saling mengenal satu sama lain. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah cukup akrab dengan keluarga masing-masing. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagiku,
Karena beberapa tahun yang lalu, saat awal pernikahanku dengan Mas Rehan, aku sering menghadiri acara-acara besar di kantor ini. Saat itu Mas Rehan selalu membawaku dan dengan bangga memperkenalkanku kepada rekan-rekannya. Namun semua itu berubah setelah 1 tahun berlalu. Hubungan kami merenggang dan aku tidak pernah lagi diundang ke acara-acara kantor. Para pegawai mulai memenuhi ruangan yang luas tersebut. Satu persatu mereka memasuki area dengan wajah ceria dan penuh semangat. MC yang bertugas sesekali mengingatkan para hadirin untuk mengisi kursi-kursi yang masih kosong di barisan depan. Ada suasana antusias yang begitu terasa di ruangan ini. Mungkin karena acara ini juga menyertakan pembagian hadiah dan giveaway bagi para pegawai yang hadir. Menurut ayah, inilah salah satu alasan mengapa banyak pegawai yang bersemangat datang ke acara ini, meskipun hari ini merupakan hari libur. Aku terus mengawasi keadaan sambil tetap berusaha bersikap seperti pelayan pada umumnya. Dari kejauhan, aku melihat sosok yang sangat kukenal telah hadir. Mas Rehan tiba dan segera menempati kursi di barisan kedua dari depan, tempat di belakang ayah yang sudah terlebih dahulu duduk di kursi utama. Tidak jauh dari sana, aku juga melihat Ririn, wanita yang selama ini menjadi duri dalam rumah tanggaku. Ia sudah lebih dulu datang dan duduk di antara para pegawai wanita yang berderet di sisi kiri panggung. Melihatnya, ada perasaan marah yang kembali membuncah dalam dadaku. Namun aku berusaha mengendalikan emosiku. Ini bukan waktunya untuk terbawa perasaan. Aku harus tetap fokus pada rencanaku. Tidak lama kemudian, acara pun resmi dimulai. Setelah beberapa kata pembukaan dan sambutan dari perwakilan perusahaan, acara dilanjutkan dengan pengumuman penghargaan bagi para pegawai berprestasi. Nama Mas Rehan disebut sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut. Satu persatu pegawai yang namanya dipanggil, maju ke panggung untuk menerima penghargaan secara simbolis. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan, mengingat betapa dulu aku selalu mendampinginya dalam setiap pencapaiannya. Tapi semua itu kini telah berubah. Setelah sesi penghargaan selesai, tibalah saatnya acara utama yang aku tunggu-tunggu. MC kembali naik ke panggung dan dengan suara lantang mengumumkan, "Kita panggilkan pemilik baru perusahaan yang sama-sama kita cintai ini. Kepada Bapak Hasan Hadikusumo, waktu dan tempat kami persilahkan." Suasana berubah menjadi lebih hikmat. Semua mata tertuju pada ayah yang dengan penuh wibawa melangkah naik ke atas panggung. Ia berdiri tegak di hadapan para pegawai, lalu mulai menyampaikan sambutan dengan tenang dan penuh rasa syukur. Setelah beberapa kata pembukaan dan ucapan terima kasih, akhirnya ayah mulai melangkah ke bagian yang paling penting dari rencana ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya, ucap ayah dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Bukan hanya karena saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi bagian dari perusahaan ini, tetapi juga karena ada kebahagiaan yang tidak terhingga dalam hidup saya. Setelah lebih dari 20 tahun terpisah, saya akhirnya bisa bertemu kembali dengan putri saya yang selama ini hilang. Kata-kata itu sontak membuat ruangan hening. Aku melihat ekspresi terkejut di wajah beberapa orang, termasuk Mas Rehan yang nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dari tempatku berdiri, jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini adalah saat di mana semuanya akan berubah. Ayah kemudian mulai menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana ia kehilangan segalanya akibat musibah banjir bandang yang melanda kampung halamanku. Bagaimana ia harus berjuang sendirian, hingga akhirnya takdir mempertemukan kami kembali 2 minggu yang lalu. Aku menelan ludah, bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kejutan yang selama ini kusembunyikan, akhirnya akan terungkap di hadapan semua orang, termasuk Mas Rehan dan Ririn. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk membuat mereka menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang lemah yang bisa dipermainkan seenaknya. Para hadirin yang mendengar kisah ayah nampak terharu. Beberapa di antara mereka bahkan tidak bisa menahan air mata.
Ada yang saling berbisik, ada pula yang mengangguk penuh simpati. Kisah kehilangan yang bertahun-tahun akhirnya menemukan titik terang. Di antara suasana haru itu, ayah melanjutkan. Suaranya terdengar mantap namun penuh emosi. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa dalam hidup saya. Putri kesayangan saya yang telah lama terpisah, Syarifah Putri Hasan. Suasana yang semula penuh rasa simpati kini telah berubah. Semua mata langsung tertuju ke panggung. Beberapa pegawai nampak saling berpandangan, mencoba menebak siapa gerangan yang dimaksud. Dari belakang, kulihat jelas bagaimana ekspresi Mas Rehan saat mendengar nama yang disebut. Wajahnya sempat berubah tegang, namun sejurus kemudian, ia kembali bersikap tenang, seolah tidak ingin menampakkan kegugupannya. Barangkali ia berpikir bahwa yang dimaksud itu bukanlah aku. Saat itulah, dengan langkah yang penuh keyakinan, aku yang telah mengganti pakaian dari seragam pelayan kini melangkah maju ke atas panggung. Meski tubuhku tegap, aku masih mengenakan masker yang menyamarkan identitasku. Ayah menyambutku dengan penuh kehangatan, merangkulku seolah menunjukkan betapa bahagianya beliau menemukan kembali putrinya. Setelah beberapa detik dalam pelukan ayah, aku melepaskan diri secara perlahan. Ayah menyerahkan mikrofon kepadaku, lalu mundur beberapa langkah untuk memberiku ruang berbicara. Sebelum membuka mulut, aku sengaja mengedarkan pandangan ke arah hadirin. Mataku secara khusus tertuju pada dua orang yang selama ini menjadi bayang-bayang pengkhianatan, Mas Rehan dan Ririn. Aku menatap mereka satu persatu, sengaja membiarkan mereka merasakan tatapan tajamku sebelum aku membuka masker dengan gerakan pelan, penuh penekaan. Hanya dalam hitungan detik, setelah masker itu terlepas, kulihat dengan jelas bagaimana ekspresi Mas Rehan berubah drastis. Ia terperanjat, tubuhnya sedikit terdorong ke belakang, matanya membelalak penuh keterkejutan. Ririn yang duduk tidak jauh darinya juga nampak tidak kalah kaget. Wajahnya langsung pucat pasi, tangannya gemetar saat ia mencengkram ujung kursinya. Keributan kecil mulai terjadi di antara para pegawai yang mengenaliku. Mereka mulai saling berbisik, menyusun potongan-potongan informasi dalam pikiran mereka. Aku menarik nafas dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang jelas dan tegas. Perkenalkan, nama saya Syarifah Putri Hasan. Saya bersyukur bisa bertemu kembali dengan ayah setelah berpisah sekian lama. Terima kasih ayah, karena tidak pernah menyerah mencariku. Aku sengaja berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi para hadirin untuk mencerna kalimatku. Dan yang kedua, mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal saya sebelumnya. Sontak ruangan kembali riuh. Sejumlah pegawai mulai saling berbicara. Beberapa ada yang mengangguk-ngangguk, tanda mereka mulai mengingat sesuatu. Aku melihat beberapa wajah yang dulu sering kujumpai dalam acara perusahaan, nampak mengerutkan dahi, mencoba mengingat di mana mereka pernah melihatku. Aku melanjutkan. Suaraku tetap tenang meski hati ini berdebar kencang. Dulu saya pernah beberapa kali menghadiri acara di perusahaan ini, menemani suami saya pada saat itu, Mas Rehan Saputra. Aku menekankan kata suami saya saat itu dengan nada berbeda. Ruangan yang tadinya hanya riuh dengan bisikan kecil, kini mendadak gaduh. Bisikan berubah menjadi suara yang lebih keras. Beberapa pegawai terkejut, beberapa lainnya bahkan menutup mulut mereka dengan tangan. Tapi sekarang saya sudah bukan lagi istrinya. Kembali aku berhenti sejenak. Aku sengaja memberikan waktu agar dampak dari perkataanku benar-benar terasa. Seperti yang sudah kuduga, efeknya sangat luar biasa. Ruangan yang penuh dengan bisikan kini dipenuhi dengan berbagai reaksi. Ada yang menoleh ke arah Mas Rehan, ada yang menatapku dengan penuh tanda tanya. Dan akhirnya, aku menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Saya ingin mengumumkan bahwa Mas Rehan sudah menceraikan saya kurang lebih 3 minggu yang lalu. Seketika, para hadirin semakin heboh. Beberapa pegawai saling berbisik dengan nada kaget.
Bahkan ada yang tanpa sadar menyebut nama Mas Rehan dengan nada terkejut. Dari tempatku duduk, Mas Rehan nampak gelisah. Wajahnya memerah, tangannya terkepal di atas pangkuannya. Dia jelas merasa terpojok, tetapi aku belum selesai. Aku mengangkat tanganku, memberikan isyarat agar para hadirin tenang. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin kalian semua menyaksikan sesuatu. Aku memberikan isyarat ke teknisi di belakang panggung. Lampu ruangan segera redup. Suasana hening sesaat, hanya terdengar suara mesin proyektor yang mulai berputar. Kemudian di layar lebar, video yang telah dipersiapkan Yesi mulai diputar. Detik pertama dimulai dengan gambar Mas Rehan dan Ririn di sebuah restoran. Nampak jelas bagaimana mereka berdua begitu akrab. Video itu terus bergulir, memperlihatkan adegan demi adegan yang memperlihatkan kedekatan mereka. Ada momen di mana Mas Rehan menyuapi Ririn dengan lembut. Ada juga momen saat mereka tertawa bersama, saling menatap mesra. Namun yang paling mengejutkan adalah adegan terakhir. Mas Rehan dan Ririn saling berpelukan dengan erat, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Begitu video berakhir, ruangan kembali riuh. Astaga, itu Pak Rehan dan Ririn, seru seseorang di barisan tengah. Aku gak menyangka, jadi selama ini mereka selingkuh, sahut yang lain. Cantik-cantik kok jadi pelakor, ujar seorang pegawai wanita dengan nada kesal. Duh, kasihan banget ya Non Sarifah, suaminya ternyata berkhianat. Ya ampun, kayak di sinetron saja. Reaksi yang kuduga akhirnya terjadi. Seisi ruangan gempar, wajah Mas Rehan semakin merah padam. Sementara Ririn nampak ingin menghilang dari tempat duduknya. Aku berdiri tegap di atas panggung, menatap keduanya dengan tenang. Hari ini mereka mendapatkan apa yang pantas untuk mereka terima. Biarkan sajalah, orang sudah sama suka, mau digimanain lagi. Sayup-sayup ku dengar mereka berbicara, terutama di barisan paling depan. Ketika aku mempersilahkan hadirin melihat video itu, sengaja aku turun panggung dan mendekat ke arah barisan wanita di kiri panggung. Setelah video tersebut selesai ditayangkan, lampu ruangan kembali dinyalakan, dan aku pun naik ke atas panggung lagi. Terlihat dari atas, Mas Rehan semakin tidak nyaman dengan gunjingan dari teman-teman sekantornya. Begitupun dengan Ririn. Wanita itu bahkan berdiri dengan wajah memerah dan dengan air mata. Kemudian selingkuhan Mas Rehan itu pergi meninggalkan ruangan, tanpa menoleh ke arah teman-temannya yang memanggilnya, terlebih kepada mereka yang meneriakinya sebagai pelakor. Mohon tenang para hadirin, ucapku lantang, dan para pegawai itu pun kembali terdiam. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi kalian. Saya hanya berusaha menyadarkan mantan suami saya dari keangkuhannya selama ini, bahwa yang dia lakukan adalah kesalahan yang besar. Apalagi mereka berdua kerap tidur satu atap. Kegundahanku selama ini kutumpahkan pada kesempatan yang mungkin tidak pernah akan kudapatkan lagi seumur hidupku. Biarkan Mas Rehan atau Ririn menganggap aku orang yang jahat, atau mungkin siapa saja yang hadir di ruangan ini menganggap apa yang aku lakukan ini tidak sepatutnya dikerjakan. Yang jelas, setiap aku mengingat pengkhianatan Mas Rehan, ada luka yang menganga di hati ini. Aku berharap dengan pelajaran yang kuberikan hari ini, Mas Rehan bisa berubah dan menyadari kesalahannya. Walaupun demikian nantinya, aku tidak sudi kembali padanya. Aku pun berharap semoga setelah ini perih di hatiku akan sembuh dan bisa move on kembali menjalani hidupku. Kututup sesi sambutan singkat ini dengan salam. Ku arahkan posisi tubuhku menghadap ke ayah yang masih berdiri di belakangku. Wajah beliau tersenyum menguatkanku. Ku hampiri ia dan ku peluk dengan erat. Kemudian ku tumpahkan semua beban yang selama ini tersisa dan menangis sepuasnya yang ku mau. Kamu yang kuat ya nak. Terdengar suara beberapa hadirin mulai bertepuk tangan. Kemudian diikuti oleh hampir seluruh hadirin yang lain.
Aku dan ayah menghadap ke arah mereka. Sebagian hadirin berdiri untuk mensupportku. Di tengah kegundahan itu, kusapu pandangan ke arah kursi yang tadi diduduki oleh Mas Rehan. Tidak kujumpai ia di sana. Pasti laki-laki itu sangat malu setelah kubongkar semua kebusukannya di depan seluruh pegawai. Pasti dia sudah kabur bersama selingkuhannya dan meninggalkan tempat ini. Beberapa minggu setelah kejadian yang mengejutkan itu, semuanya mulai berjalan dengan cara yang tidak terduga. Mas Rehan dan Ririn yang sebelumnya mencoba untuk mempertahankan posisi mereka di perusahaan, akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Keputusan ini datang setelah mereka merasa tidak bisa lagi menahan rasa malu setelah kebusukan mereka terbongkar di depan publik. Suatu pagi, saat kami sedang duduk bersama di ruang kerja ayah, Pak Noviandra, teman dekat ayah yang juga pemilik saham, datang untuk memberikan dukungannya. Pak, saya rasa kita semua sudah tahu bahwa keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jujur saya malu melihat hal ini Pak Hasan, ujar Pak Noviandra dengan serius, sambil duduk di depan ayah. Rehan yang merupakan salah satu pegawai di sini yang mempunyai kinerja bagus, tetapi jika pribadi dia tercemar seperti ini, harga diri perusahaan jauh lebih penting daripada mempertahankan dia, Pak Hasan. Ayah mengangguk pelan, menatap serius ke arah Pak Noviandra. Saya paham, Pak. Mungkin ini memang keputusan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Noviandra tersenyum. Kita harus jaga integritas perusahaan. Semoga dengan ini kita bisa melangkah lebih jauh ke depan. Aku duduk di samping ayah, merasakan lega yang perlahan datang setelah semuanya terungkap. Meskipun ada rasa kecewa, aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Mas Rehan dan Ririn telah memilih jalan mereka sendiri, dan aku pun harus melangkah maju tanpa mengingat lagi masa lalu yang pahit itu. Di luar kantor, kehidupanku mulai berubah dengan cara yang lebih baik. Amar yang selama ini selalu ada untukku, meskipun aku seringkali mengabaikannya, bahkan merasa terganggu oleh dirinya, mulai hadir lebih dekat dalam kehidupanku. Dia adalah pria yang sabar, penuh perhatian, dan tidak pernah sekalipun mengeluh meskipun aku sering bersikap dingin padanya. Suatu sore, Amar mengajakku jalan-jalan ke pantai, karena katanya agar aku bisa melupakan kejadian yang cukup menguras emosiku selama ini. Aku memang merasakan ketenangan setelah berada di sana. Aku pun mencoba membuka percakapan dengan Amar. Merasa sedikit canggung setelah beberapa waktu tidak saling berbicara seperti dulu. Amar, ucapku pelan. Aku ingin berterima kasih padamu. Selama ini kamu selalu ada meskipun aku sering sekali mengabaikanmu. Amar tersenyum. Wajahnya terlihat begitu tulus. Aku gak pernah merasa keberatan kok. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku selalu ada untukmu. Aku menunduk, mencoba menahan rasa haru. Tapi aku gak pernah memberi kesempatan padamu. Aku takut untuk jatuh cinta lagi setelah semua yang terjadi. Amar menarik nafas panjang. Aku mengerti kok. Tapi kalau kamu mau, aku siap menemanimu. Kalau kamu ingin menjalani hidup dengan lebih baik, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku terdiam sejenak. Benih-benih cinta yang tidak pernah aku sadari sebelumnya mulai tumbuh di hati ini. Tiba-tiba aku merasa lega, seakan beban yang selama ini mengekangku sedikit demi sedikit terlepas. Aku ingin mencoba satu hal, ucapku akhirnya. Suara hati yang tertahan lama. Aku gak janji, tapi aku ingin memberikan kesempatan kepada hubungan kita. Amar tersenyum lebih lebar, matanya penuh harapan. Aku tunggu keputusanmu. Aku akan selalu sabar. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Amar tidak pernah memaksaku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan.
tetapi dia selalu ada setiap kali aku membutuhkan dukungan. Perlahan-lahan, hatiku mulai menerima kenyataan bahwa cinta yang aku takutkan itu sebenarnya bisa datang lagi dengan cara yang berbeda. Suatu hari, saat makan malam bersama ayah di rumah, aku tidak bisa menahan kebahagiaanku. "Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," ucapku, menatap ayah dengan wajah penuh harap. Ayah menurunkan sendoknya, menatapku dengan penuh perhatian. "Ada apa, Nak?" Aku ingin menikah dengan Amar ya," ujarku dengan suara pelan namun tegas. Ayah terkejut, namun kemudian tersenyum hangat. "Menikah dengan Amar?" I, iya ya," jawabku agak takut. Ayah restui kamu, Nak. Meskipun dulu ayah pernah memukulnya, ayah sudah melihatnya sekarang. Amar adalah pria yang baik. Kalau dia membuatmu bahagia, ayah akan mendukungmu, Nak." Aku merasa lega mendengar restu ayah. Begitu juga dengan Amar, yang akhirnya melamarku dalam sebuah suasana sederhana namun penuh dengan makna. Pernikahan kami digelar dengan penuh kesederhanaan, namun nuansa sakralnya begitu terasa. Aku mengenakan gaun pengantin putih sederhana yang indah, yang dipilih dengan penuh perhatian oleh Amar. Setiap detailnya, meskipun tidak berlebihan, tetapi terasa sempurna di mataku. Pagi itu, aku merasakan ketenangan yang mendalam. Ayah duduk di sampingku, memberikan senyuman yang penuh kasih. Tangan ayah menggenggam tanganku, seolah memberikan kekuatan untuk menjalani langkah besar ini. "Jaga diri kamu baik-baik ya, Nak. Ini adalah perjalanan baru yang akan menguji kalian berdua," ucap ayah dengan suara berat, namun penuh makna. Aku hanya mengangguk, merasakan cinta dan restu ayah yang menguatkan. Setelah beberapa saat, aku dan ayah berjalan menuju tempat akad nikah. Di sana, Amar sudah menunggu dengan tampilan sederhana namun penuh karisma. Mengenakan baju koko putih bersih, nampak semakin tampan di mataku. Di hadapan kami, seorang penghulu sudah siap memulai prosesi akad nikah. Suasana hening, hanya terdengar desahan para tamu yang hadir. Aku bisa merasakan detak jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Dengan dipersilahkan oleh penghulu, ayah sendiri yang akhirnya menikahkan aku dengan Amar. "Saya nikahkan engkau Ananda Amar Fadoli bin Mustafa dengan Syarifah Putri Hasan binti Hasan Hadikusumo dengan mas kawin emas 10 gram dan uang tunai 50 juta dibayar tunai." Ayah mengucapkan kalimat ijab kabul dengan penuh hikmat. Memandangku sejenak. Amar yang duduk di depanku, matanya memancarkan ketulusan. "Saya terima nikah dan kawinnya Syarifah Putri Hasan binti Hasan Hadikusumo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," jawab Amar dengan suara mantap, penuh ketegasan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan mencerminkan komitmen dan tanggung jawab besar yang ia pikul. Aku merasakan getaran yang begitu kuat dalam hatiku, seperti sesuatu yang mendalam sedang mengalir dari hatiku kepada Amar, bahwa aku benar-benar siap untuk menjadi istrinya. Penghulu menoleh kepada kami berdua, lalu mengucapkan, "Alhamdulillah, telah sah perkawinan ini dengan izin Allah." Suasana menjadi khusyuk, doa-doa dipanjatkan dalam hati, dan aku merasa semua doa itu mengalir begitu murni. Amar menggenggam tanganku lebih erat, lalu menatapku dengan penuh harapan. "Aku berjanji akan menjaga dan mencintaimu dengan sepenuh hati," katanya. Suaranya terdengar penuh janji yang tulus. "Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Aku pun akan setia, menjaga dirimu dalam kebaikan, Amar," jawabku dengan suara yang hampir tenggelam dalam emosi. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan. Dengan mengucapkan doa, prosesi ijab kabul pun selesai. Aku merasa lega, sekaligus penuh kebahagiaan.
Di depan banyak orang, di hadapan ayah dan keluarga besar, aku telah sah menjadi milik Amar, dan begitu pula sebaliknya. Setelah prosesi tersebut, kami melanjutkan dengan doa bersama, berharap agar pernikahan kami dipenuhi dengan berkah, kasih sayang, dan ketulusan yang tidak pernah pudar. Suasana menjadi penuh syukur, dengan suara takbir dan doa yang bergema mengiringi perjalanan kami berdua ke masa depan yang penuh harapan. Tidak lama setelah pernikahan, kehidupan kami memang berubah begitu cepat dan kadang terasa sulit untuk mengimbanginya. Segala sesuatu yang dulu nampak biasa, kini seakan penuh dengan makna yang baru. Aku mulai merasakan perubahan yang aneh dalam tubuhku. Awalnya aku menganggapnya sebagai hal biasa, mungkin hanya kelelahan atau efek dari pernikahan yang baru saja terjadi. Tapi lama-kelamaan, rasa itu semakin terasa jelas. 1 bulan setelah pernikahan, aku terbangun dengan perasaan aneh yang menjalar di dalam tubuhku. Ada sesuatu yang berbeda, seperti ada tanda yang aku sendiri tidak bisa deskripsikan. Aku merasa sedikit pusing, perutku terasa sedikit mual, dan tubuhku nampak lebih mudah lelah. Semua itu membuatku berpikir, apakah mungkin ini yang mereka sebut dengan tanda-tanda kehamilan? Pagi itu, setelah beberapa hari menunda-nunda, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter. Amar yang sejak awal selalu sabar mendampingiku, tanpa ragu mengajakku untuk memeriksakan diri. Aku sedikit cemas, takut jika hasilnya tidak seperti yang aku harapkan. Namun aku juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Kami tiba di klinik pagi itu. Suasana yang biasanya terasa biasa saja, kini terasa sangat berbeda. Aku merasakan ketegangan yang tidak bisa kutahan. Kami duduk di ruang tunggu dengan hening. Aku sesekali memandangi Amar yang duduk di sampingku. Matanya penuh harapan. Namun aku tahu, dalam hati kecilnya, ada keraguan yang sama seperti diriku. Setelah beberapa saat, nama kami dipanggil. Kami masuk ke ruang dokter dengan langkah yang pelan, dan aku merasa jantungku semakin berdetak kencang. Dokter menyambut kami dengan senyum hangat, dan tanpa banyak basa-basi, langsung meminta aku untuk duduk dan menjalani pemeriksaan. Beberapa menit yang terasa lama berlalu, dan aku mulai merasa tegang. Rasanya seperti ada ribuan pertanyaan yang menghantui kepalaku. Akhirnya dokter tersenyum lebar dan berkata dengan lembut, "Selamat Bu Syarifah, Anda positif hamil." Aku terdiam, wajahku kosong, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Semua perasaan campur aduk dalam diriku. Aku menatap Amar dengan mata terbelalak. "Apa? Benarkah?" Suaraku bergetar, seakan tidak percaya dengan kenyataan ini. Amar langsung menggenggam tanganku dengan lembut. Senyum bahagia terukir jelas di wajahnya. Matanya yang biasanya penuh dengan perhatian, kini berkilat dengan kebahagiaan yang tulus. "Kamu tidak mandul, sayang. Ini adalah berkah yang kita tunggu-tunggu," katanya dengan suara lembut dan penuh keyakinan. Air mataku tiba-tiba mengalir begitu saja. Aku memeluk Amar dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata, bahwa semua yang telah terjadi adalah benar-benar milik kami. "Terima kasih, Amar. Aku gak percaya. Aku tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan kebahagiaan ini," kataku dengan suara tercekat. Amar memelukku lebih erat, meyakinkanku bahwa ini adalah awal dari perjalanan indah kami. Aku merasakan ketenangan yang luar biasa dan sekaligus rasa syukur yang tidak terhingga. Semua rasa khawatir yang selama ini menghantuiku tentang masa depan, tentang ketidakpastian, dan tentang apakah aku akan bisa memiliki anak, seketika sirna. Kini aku tahu bahwa aku akan menjadi ibu. Dan itu adalah hal yang lebih indah dari apapun yang pernah kubayangkan. Kami berdua keluar dari klinik dengan langkah yang penuh semangat. Tangan Amar masih menggenggam tanganku dengan erat. Rasanya dunia ini penuh dengan kemungkinan baru. Kami akan menjadi orang tua,
dan aku merasa siap untuk menghadapi semua yang akan datang. Rasa cemas yang selama ini menguasai hatiku berubah menjadi harapan. Tidak hanya karena aku hamil, tetapi juga karena aku tahu aku memiliki seseorang di sisiku yang akan selalu ada. Amar, yang selalu mendukungku dalam segala hal. Dengan tangan Amar yang selalu menggenggam tanganku, aku merasa siap untuk menjalani babak baru dalam hidupku. Kami akan menjadi keluarga yang bahagia, menjalani setiap momen bersama, dan aku yakin bahwa dengan cinta dan dukungan ayah dan Amar, aku bisa melewati semua tantangan yang ada. Saat kami pulang ke rumah, aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini adalah awal yang baru, sebuah kehidupan baru yang akan kami bangun bersama, dengan segala suka dan duka yang akan mengiringinya. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, kami akan selalu menghadapi semuanya bersama-sama.